Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, minggu ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Kompetensi dasar yakni 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di sini saya bagi dua karena yang pertama itu minggu ini dan yang kedua minggu depan. Jadi satu bab kita bagi dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Dan yang kedua, memahami masalah ekonomi atau kelangkaan. Yang ketiga, membedakan pilihan, kebutuhan, keinginan, dan skala prioritas. Dan yang terakhir untuk minggu ini adalah memahami alat pemuas kebutuhan. Untuk minggu yang kedua, kita bahas minggu depan. Yang pertama, yakni pengertian ilmu ekonomi. Menurut para ahli, ada Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, J.B. Say mengartikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Dan yang terakhir, Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Jadi, secara umum dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah ekonomi kelangkaan. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau kondisi di mana keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas keinginan manusia terbatas. Faktor-faktor apa saja sih penyebab kelangkaan ekonomi itu terjadi? Ada 5, yakni yang pertama, keterbatasan sumber daya, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan produksi, pertambahan jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah bencana alam. Dan apa saja sih strategi yang harus kita lakukan untuk mengatasi jika kelangkaan itu terjadi? Yakni dengan menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya pengganti, meningkatkan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah mengelola sumber daya dengan tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan, keinginan, dan skala prioritas. Di sini kita membahas kebutuhan dan keinginan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung berlangsungnya kehidupan. Kehidupan ini sifatnya pokok, yakni menuntut harus dipenuhi dan ada batasan waktu dalam pemenuhan kebutuhan ini. Dan keinginan merupakan dorongan hasrat dalam diri yang sifatnya menuntut untuk dipenuhi namun tidak berdasarkan atas kebutuhan nyata. Perbedaan keinginan dengan kebutuhan adalah jika kebutuhan sifatnya real,
dan memang dibutuhkan pemenuhannya, sedangkan keinginan hanyalah hasrat yang timbul oleh individu sehingga tidak harus untuk direalisasikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kebutuhan. Ada 4, yakni menurut intensitas atau tingkatan, menurut sifatnya, menurut subjeknya, menurut waktu pemenuhannya. Menurut intensitasnya atau tingkatan, yakni ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang hukumnya wajib untuk terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya. Contoh, seperti pangan, sandang, dan rumah. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan ini dipenuhi apabila kebutuhan pokok telah terpenuhi. Contohnya seperti televisi, sepeda motor, dan lain-lain. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan pelengkap seperti handphone, perhiasan, dan masih banyak lagi. Kemudian menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperuntukkan untuk badan atau fisik, seperti olahraga, pergi ke salon, seperti pijat kebugaran. Dan kebutuhan rohani diperuntukkan untuk kepuasan jiwa atau psikis. Contohnya seperti kegiatan ibadah, keagamaan, membaca buku, rekreasi, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut subjeknya, ada kebutuhan individu. Kebutuhan yang menuntut pemenuhan hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti membersihkan rumah, kendaraan pribadi, serta membeli baju, dan lain-lain. Kebutuhan sosial, kebutuhan ini merupakan kebutuhan di mana seseorang membutuhkan kerjasama dan interaksi dengan individu yang lainnya. Contoh seperti kegiatan bersosial di masyarakat, terus bermain dengan teman, seperti itu. Menurut waktu pemenuhannya, ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang sifatnya harus dipenuhi saat ini juga, mendesak dan tidak dapat ditunda, seperti obat bagi orang yang sedang sakit. Untuk kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda nanti beberapa saat. Contohnya, HP bagi pelajar SD dan sepeda motor bagi pelajar SMA. Selanjutnya, kita membahas tentang skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas? Skala prioritas adalah daftar yang memuat segala macam kebutuhan kita yang diurutkan dari yang paling mendesak hingga yang dapat dipenuhi nanti. Dengan skala prioritas, kebutuhan ini akan nampak mana yang urgent untuk dipenuhi dan mana yang sekiranya dapat kita geser pemenuhannya. Lanjut, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah alat yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi beragam kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, rohani, jasmani, dan lainnya. Mungkin cukup untuk pertemuan pertama kita untuk minggu ini di bab 1 tentang konsep ilmu ekonomi. Mungkin kalau ada yang masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum Ibu tutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.